ada satu pertanyaan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habib, bagaimana cara mengajak keluarga kita, salah satunya adik atau ibu kita, biar bisa ikut ke kajian? Karena kadang saat kita udah ajak, mereka pada sibuk semua, kadang nggak mau ikut. Bagaimana kita bisa terus mengajak mereka? Kan kita harus mulai dari keluarga dulu biar bisa ke surga bareng. Iya. Maaf. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kalau kita ajak majelisnya ke rumah dulu? Iya. Begini, dakwah itu kan ngajak orang ya. Jadi kalau mereka nggak mau kita ajak ke majelis, ya kita aja bikin majelisnya di rumah. Jadi kita ajak teman-teman kayak 10 orang untuk sama-sama baca Al-Quran dulu aja di rumah. Yuk sama-sama kita baca Al-Quran, kita masing-masing baca 1 lembar, disimakin sampai selesai, berarti hatam 1 juz. Hari ini di rumah siapa? Di rumah fulanah. Nanti minggu depan di rumah siapa? Di rumah fulan. Terus gitu. Nanti rumah itu akan diterangi. Sisi-sisi enaknya majelis itu akan dirasakan oleh orang yang ada di rumah. Izin sama mereka, ya boleh nggak kami bikin majelis baca Quran di sini sebulan sekali. Udah mulai baca Quran, begitu baca Quran enak, ntar tambahin lagi frekuensinya jadi 2 minggu sekali. Setelah mereka kelihatan punya kecenderungan ikut ngedengerin, ajak yuk kita pergi ke majelis gitu. Itu kalau mereka emang sulit diajak ke majelis ilmu, karena esensi dakwah ini kita mengajak. Dan saya pribadi sangat sedih juga gitu di zaman sekarang, termasuk diri saya mungkin kurang ngunjungin orang, pergi ke rumah-rumah, ngajak orang supaya pergi ke majelis gitu. Ini salah satu hebatnya jamaah tabligh ya. Jamaah tabligh itu keistimewaannya di sini. Mereka mendatangi rumah ke rumah. Waktu kami di Australia juga kami ikutan gitu, ngedatengin orang-orang ke rumahnya, nasehatin masjid ini deket, ayo kita pergi ke masjid. Habis itu masak nasi biryani di sana gitu, makan bareng, pergi ke masjid gitu. Banyak sebenarnya yang bisa kita lakuin. Cuman mungkin yang paling possible adalah kita bikin itu aja, halaqah Qur'aniyah di rumah kita, ajak teman-teman karib misalkan. Rumah siapa nih yang mau kita bantu baca Quran di sana? Benar nggak Mas Aryo? Ya kan? Jadi daripada kita maksain orang datang ke sini, udah kita aja yang datangin. Mungkin bisa dibikin tim rescue-nya, tim penyelamatnya ini. Ya. Karib bikin tim penyelamat keluarga yang ogah datang ke majelis dengan cara apa? Ya udah, anak karib aja baca Quran situ. Baca Quran, baca terjemahnya 1 halaman, udah habis itu pulang. Ya, itu insya Allah akan membantu. Wallahu a'lam. Nah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Habib sehat selalu. Amin amin. Saya hamba Allah ingin bertanya, satu, bagaimana hukumnya menafkah bagi seorang suami yang belum pernah berjima dengan istrinya? Kemudian pertanyaan kedua, apakah seorang wanita walaupun berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad? Gimana yang kedua gimana? Apakah seorang wanita mampu berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW di surga? Terima kasih. Ya. Nafkah itu tetap wajib diberikan meskipun sang suami belum pernah berhubungan dengan istrinya. Meskipun sang suami belum pernah berhubungan dengan istrinya. Dan nafkah berhubungan badan itu juga wajib diberikan dalam mazhab Syafi'i minimal 1 kali seumur hidup. Dalam mazhab Hanafi minimal 4 bulan sekali. Dalam mazhab Maliki wanita boleh meminta 4 hari sekali. Itu sebuah kewajiban yang harus ditunaikan. Jadi nggak ada alasan tuh. Oh ya udah kita belum berhubungan maka ente makan sendiri,
ente belanja sendiri. Nggak bisa begitu, namanya kita sudah qabiltu nikahaha wa tazwija bil mahril madhkur, ya sudah kita tanggung biayanya, itu kita yang tanggung. Dan tolong catat, semakin kita banyak memberi kepada istri kita, semakin banyak rezeki yang akan Allah berikan kepada kita. Ya, jadi faktanya memang hakikatnya nih secara kewajiban syariat, uang istri uang istri, uang suami di dalamnya ada hak istri. Itu kayak begitu hakikatnya. Jangan uang dibalik gitu. Kalau istri punya hutang, suamiku kan kita sudah bersama, berarti ini hutang bersama. Bisa gitu juga gitu ya. Jadi uang istri ya. Apa yang sebelum pernikahan dari muamalah dia, yaitu tanggung jawab istri gitu kira-kira ya. Kemudian apakah wanita nanti bisa berjumpa dengan Rasul? Bisa, tapi nggak mungkin salaman. Kalau antum posisinya tinggi, nanti ya bisa berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari. Tapi nggak mungkin salaman sama Rasulullah. Bisa ditabokin sama Siti Aisyah. Lu siapa lu? Ya. Kalau zaman dulu orang baiat sama Rasulullah tuh pakai air. Jadi kayak ada baskom gitu. Perempuannya nyelupin tangan ke air, terus Rasul juga celupin jarinya. Ya itu baiatnya. Ada yang mengatakan pakai hijab. Ya, kalau laki-laki bisa salaman. Tapi enak jadi perempuan, Anda bisa cium tangan Siti Fatimah. Ini pada nggak bisa nih. Anda bisa cium tangan Siti Khadijah, bisa cium tangan Siti Aisyah, bisa cium tangan Siti Zainab, bisa cium tangan Siti Ruqayyah, Umi Kulsum bisa. Anda bisa cium tangan sama istri-istri Rasulullah, putri-putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini nggak adil nggak? Adil lah. Kalau saya dua-duanya bisa, ya. Tapi cuma terbatas sama Siti Fatimah sama Siti Khadijah aja. Ya. Jadi seperti itu. Bisa ya, bisa ketemu bisa. Jangan macam-macam mau peluk-peluk Rasulullah, wah ente dihabisi sama Siti Aisyah ente. Ya. Siti Aisyah itu kuat ya, dibanting waktu itu Siti Zainab sama Siti Aisyah. Gulat kan di depan Rasulullah kan. Nah, ini baru anaknya Sayyidina Abu Bakar. Ini baru anaknya Abu Bakar gitu. Baik, Anda lagi? Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, tadi kan ada cerita katanya umat Islam itu kerja paling sedikit, umat Yahudi dari pagi sampai siang, umat Nasrani dari siang sampai jam 3, umat Muslim dari asar sampai maghrib saja. Untuk pertanyaannya, apakah agama Islam itu bukan agama yang pertama? Dan kalau bukan agama yang pertama, apakah berarti sebelum mereka Islam Iya, baik, terima kasih. Dari awal sampai akhir agama tuh Islam. Tadi itu umatnya saja. Umat Yahudi, umat Nasrani, dan umat Islam. Dalam konteks ini adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ya karena memang rahmatan lil alamin. Orang Jawa, orang Madura, semuanya masuk ke dalam umat Islam. Sementara syariat sebelumnya khusus hanya bagi Bani Israil. Jadi perkataan agama samawi itu saya nggak sepakat. Ya, agama samawi, agama langit, nggak. Ya semua orang mengklaim begitu. Agama samawi itu ya cuma Islam aja. Innad dina indallahil Islam. Am kuntum syuhada id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu hadir ketika Yakub akan mati, akan wafat, mengatakan kepada putra-putranya, kalian mau nyembah siapa? Kami nyembah Tuhanmu, Tuhan orang tuamu, Tuhan Ibrahim, Ismail, Ishak, Tuhan yang satu, dan kami adalah orang-orang yang muslim. Nah, di sini terpecah ulama mengatakan muslim memang intisari agamanya Islam atau muslim dalam artian berserah diri. Tapi bottom line-nya adalah inna dina indallahil Islam. Berarti secara umum dari zaman Nabi Adam sampai sekarang agama itu namanya Islam, cuma beda syariat dan umatnya saja. Hakadha, ya begitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu, di zaman digital sekarang ini banyak doa atau zikir atau wirid yang kita lihat di medsos. Apakah untuk mengamalkan doa atau zikir atau wirid tersebut harus mendapatkan ijazah atau mengucapkan tauhid ijazah?
Baik. Begini, Al-Quran dan Sunnah itu dipelajarinya juga dengan ijazah. Orang baca Al-Quran saja dia harus punya guru bacanya, ya. Dan itu lebih baik. Tapi bagi orang yang ternyata belum punya kesempatan menemukan, ya dia baca saja nggak apa-apa. Masa baca Subhanallah butuh ijazah? Baca Allahu Akbar butuh ijazah. Semua sudah dapat dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau hal tersebut didapatkannya melalui seorang guru yang bersambung kepada Rasulullah, akan lebih kuat lagi. Apalagi kalau gurunya itu adalah dzurriyyahnya Rasulullah SAW, itu lebih kuat lagi. Kenapa? Kita ini kan kita nggak pernah ya ketemu sama orang yang hidupnya 1400 tahun yang lalu. Nggak pernah ketemu langsung kan. Gimana kita pengen connect ke sana gitu? Ya kita temuilah orang yang pernah ketemu dengan orang sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya ada istilah al-ijazah al-musalsalah, ijazah hadis musalsal. Contoh nyuapin ya. Kita ini kan tidak pernah disuapi oleh Nabi Muhammad, ya kan? Tapi kita disuapi sama orang yang disuapi sama orang yang disuapi sampai Nabi Muhammad begitu. Kita misalkan tidak pernah salaman ya bil musafa dengan Nabi Muhammad, tapi kita bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau yang kita salam itu cucunya. Kalau cucu mah nggak perlu ijazah lagi kan udah pasti. Apalagi kalau dia menggabungkan itu, udah dia cucunya, kemudian dia dapat ijazahnya juga. Jadi ibaratnya lebih afdol lah kalau kita mendapatkan wirid itu yang ada sanadnya bersambung. Dan lebih afdol lagi kalau yang nyusun wirid itu para aulia, para kekasih Allah. Kita nggak bikin-bikin sendiri. Seperti Rotibul Haddad, seperti wirid-wirid Thariqah Syadziliyah, Rotibul Attos, Rotib Al-Idrus. Itu semua ditulis oleh orang-orang yang memang diakui kesolehannya dan diakui ilmunya, diakui bahwasanya orang-orang yang baik dalam hidupnya. Kemudian mereka nulis kitab yang di situ ada zikir-zikir yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Lantas kita minta ijazah, ya cari ijazahnya. Di sini sudah pada punya ijazah Rotibul Haddad belum? Siapa yang sudah punya? Udah. Sudah, satu aja yang sudah punya. Yang lain tidak ada. 2, 3, 4. Ya. Dari siapa dapatnya? Dari siapa? Oh, iya, iya. Oh iya. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Cari lagi, ijazah itu nggak mesti dari satu, ya. Cari lagi kalau bisa dari Syarifah. Ya, Ustazah boleh nggak saya minta ijazah Ustazah Fatimah Al-Haddad ke, Ustazah Halimah Al-Idrus ke, siapa? Minta. Ummu Jindan tuh minta ijazahnya. Karena mereka nyambung, darahnya nyambung, nasabnya nyambung, sanadnya nyambung. Kalau kita punya koneksi sama orang dari banyak jalur, lebih dekat ya? Lebih dekat. Khair insyaallah, ya. InsyaAllah. Ana ijazahkan kepada antum semua yang ada di sini untuk membaca Rotibul Haddad yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Antum silakan baca, ba'da maghrib boleh, ba'da isya boleh. Ana ijazahkan sebagaimana diijazahkan oleh semua guru-guru ana. Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamin, Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas, Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, Al-Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Ya, semua yang sudah mengijazahkan kepada ana daripada sadah, ana ijazahkan kepada antum untuk kemudian antum baca. Antum bilang qabil tu ya, ajastukum. Nah, sudah. Baik, ada lagi? Sudah? Pertanyaan selanjutnya, saya menanyakan ada jin kasar atau jin kasar dalam hidup kita. Jin apa? Jin kasar atau jin kasar? Waduh, saya nggak pernah ikut perihal perjin-jinan ya. Jadi terus gimana, bacain aja. Kemudian pertanyaannya, apakah di setiap tubuh
jin-jin tersebut, apakah penyebabnya, bagaimana cara agar kita terlindungi dari jin-jin yang berbahaya bagi diri kita. Nabi Muhammad SAW mengatakan orang kalau dilahirkan tuh punya namanya qarin. Qarin itu artinya pendamping. Jadi masing-masing orang tuh punya pendamping, malaikat penjaga, dan juga dari kalangan jin. Setiap orang dikasih itu. Nah, jinnya ini akan beraktivitas sesuai dengan aktivitas orangnya. Jadi kalau kita pengen jinnya itu nggak mengganggu kita, ya kita jangan mengganggu diri kita sendiri. Saya selalu sampaikan nih kepada siapapun, masalah yang kita hadapi itu sebenarnya solusinya ada pada diri kita sendiri. Masalah apapun yang kita hadapi solusinya ada pada diri kita sendiri. Kalau kita menjadi orang yang kuat, kita bisa mengalahkan ego kita sendiri. Apapun masalah yang kita hadapi itu akan selesai. Kalau kita betul-betul memakai wasta'inu bis-sabri was-shalah. Salat, sabar, sabar, salat, salat, sabar, sabar, salat. Semua itu bisa kita selesaikan. Ada perempuan di zaman Rasulullah. Ini atakasyafu, kena penyakit sorak. Penyakit yang mana kata Imam Ibnu Hajar itu bisa jadi dari jin. Kalau antum pengen gerakin tangan kanan, yang gerak tangan kiri. Kalau antum pengen gerakin kaki kanan, yang gerak kaki kiri. Dan suka ngerobek bajunya. Ini di zaman Nabi Muhammad. Ternyata masih ada orang kerasukan. Ya. Terus kata Nabi, kalau kamu mau saya doain supaya kamu sembuh. Tapi kalau kamu sabar, kamu pasti masuk surga. Lalu beliau mengatakan, kalau gitu saya pengen sabar aja. Tapi tolong doakan saya ya Rasulullah supaya saya tidak membuka aurat saya di depan orang. Akhirnya didoakan, tapi masih terkena penyakit. Jadi kalaupun kita hendak mengontrol hawa nafsu kita ini, ya tentu saja satu, kita harus banyak berzikir kepada Allah. Dua, jangan memelihara penyakit hati. Sombong, hasad, gak suka sama orang. Emang berat ya untuk memaafkan orang yang ngezolimi kita tuh sangat berat. Tapi kalau kita bisa sabar, bisa menjadi orang yang lebih baik, kenapa enggak gitu? Itu akan jauh lebih sehat bagi diri kita, bagi lahir dan batin kita, dan setan nggak punya kesempatan untuk masuk. Karena katakanlah A dengan B bertengkar gitu. Ada setannya A, setannya B, mereka akan dialog gitu. Lu gimana caranya biar dia marah, lu juga gimana caranya biar dia ngamuk. Tapi kalau salah satu di antara mereka itu sabar, neken, menahan diri, istighfar, minta ampun sama Allah, nggak bakalan jadi itu. Nggak akan terjadi namanya perceraian, nggak akan terjadi namanya pertikaian, nggak akan terjadi namanya pembunuhan kalau masing-masing pihak itu bisa menahan diri. Sampai Nabi mengatakan isbiri walakil jannah, sabarlah kamu maka kamu akan dapat surga. Banyak baca Rotibul Haddad, Rotibul Attos. Kalau secara mekanisme membaca Hizib Nawawi 7 kali, itu kata Maulana Syekh Yusri, bisa menjadikan orang itu sehat. Maksudnya dari penyakit-penyakit sihir dan lain sebagainya. Tapi kalau Hizib Nawawi ini dibaca 7 kali kemudian sihirnya nggak hilang, maka penyakitnya adalah penyakit medis, ya. Jadi kalau sudah dibacakan Hizib Nawawi 7 kali rupanya masih suka lupa, ya emang orangnya lupaan. Bib, kenapa ya Bib, kok saya ini nggak lulus? Kenapa ya kok saya ini nggak pernah dapat jodoh? Apakah saya ada jinnya? Jangan-jangan kaulah jinnya gitu kan? Jangan dikit-dikit ada jinnya. Jangan-jangan kita inilah jinnya gitu. Jangan nyalahin jin, nanti jinnya sedih gitu. Kenapa ya aku disalahi terus? Padahal nggak selamanya aku salah kan begitu. Hakadha wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup ya hadirin ya. Semoga antum semua sehat walafiat, panjang umur, berkah rezekinya, dimuliakan oleh Allah SWT, dimudahkan semua urusannya, dijadikan orang-orang yang soleh dan soleha, semua keinginan antum dunia akhirat dikabulkan, diberikan antum pasangan-pasangan yang beriman, pasangan-pasangan yang soleh soleha, pasangan-pasangan yang ridho kepada Allah dan Rasulnya, diberikan antum guru-guru yang baik, guru-guru yang soleh, guru-guru yang soleha, jadikan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.